Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin nabi wa sahbihi wal alih. Alhamdulillah, sedikit terlambat karena ada santunan anak yatim. Melanjutkan kajian kita di kitab Fathul Mu'in. Setelah kemarin kita menerangkan tentang apa itu air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang dipakai untuk fardunya toharoh, atau lebih tepatnya lagi, lebih dakiknya lagi dikatakan ustu'mila fi ma la budda minhu. Baik ketika untuk raf'u hadas ataupun izalatun najas, walaupun najasnya ma'fu anhu. Ini kemarin ya. Kemarin sudah paham apa perlu diulang? Saya ringkas saja ya. Jadi ringkasnya begini. Pertama kita harus tahu air mustakmal itu apa. Air mustakmal adalah air yang dipakai untuk fardunya toharo. Yang dimaksud dengan fardunya toharo di dalam bab ini adalah dipakai fima la budda minhu, sesuatu yang harus dilakukan. Ini agak beda sedikit, bukan beda ya, lebih rinci. Maka kemarin dikatakan dianggap mustakmal juga walaupun air itu dipakai anak kecil yang belum tamyiz untuk tawaf. Misalnya saya ngajak anak saya yang masih kecil, umur 3 tahun, tawaf. Dia umrohnya umroh, hukumnya bagi dia sunnah karena belum ada kewajiban bagi dia. Tetapi yang niat ihram siapa? Bapaknya. Yang mewudukkan siapa? Bapaknya, karena dia belum tamyiz. Nah, itu kan nggak wajib bagi dia kan, wudunya dia itu nggak wajib karena dia belum mukallaf. Tetapi dia nggak bisa tawaf kalau nggak ada wudu. Makanya dikatakan fima la budda minhu, itu juga dianggap mustakmal. Itu juga kemarin dicontohkan kalau ada orang madzhab Hanafi wudu nggak pakai niat, wudu nggak pakai niat. Menurut kita kan nggak sah. Tetapi bagi dia orang yang madzhab Hanafi itu sah wudunya, sehingga ketika dianggap sah, airnya sudah dipakai fima la budda minhu, sesuatu yang harus dilakukan dengannya. Makanya airnya juga dianggap mustakmal. Understand? Berbeda kalau air itu dipakai untuk toharo yang sunnah. Contohnya apa? Contohnya basuhan kedua dan basuhan ketiga dari wudu. Karena seandainya kita nggak membasuh yang kedua, seandainya kita nggak membasuh yang ketiga, itu pun wudhu kita sudah sah. Karena yang wajib cuma sekali. Yang nomor 2, yang nomor 3 hanya sunnah. Kalau seandainya dipisahkan seperti saya contohkan kemarin, ada 2 tong. Yang sisanya untuk basuhan pertama ditaruh di tong yang pertama. Yang basuhan kedua, yang ketiga ditaruh tong yang kedua. Maka yang pertama tok yang mustakmal, yang kedua tidak mustakmal. Kenapa? Karena tidak dipakai untuk fardunya toharo. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Kemarin kita agak terburu-buru. Faham, Rafi? Faham. Kalau ada orang mandi Jumat, kemudian setelah mandi Jumat airnya dikumpulkan dibuat wudhu, boleh nggak? Fi. Kenapa kok boleh? Karena sunnah. Itu pun ada khilaf juga. Kalau di Minhaj dikatakan kila wa nafliha, begitu. Ada juga yang mengatakan pokoknya dipakai toharoh, mau fardu atau mau sunnah itu tetap mustakmal. Tapi kita pakai yang mu'tamad. Pendapat yang mu'tamad mengatakan bahwasannya yang mustakmal adalah air yang dipakai untuk fardunya saja, fardunya toharoh, atau dalam bahasa lain fima la budda minhu. Muka-muka faham. Sebenarnya kalau kita mau menerangkan panjang, tapi saya kira cukup. Makanya ada 4 syarat ya. Air itu dikatakan mustakmal. Yang pertama sedikit.
Karena kemarin kita sudah terangkan kalau dikumpulkan menjadi banyak dia kembali menjadi thahirun mutahhirun lagi. Yang kedua terpisah dari anggota badan yang dipakai. Yang keempat, yang ketiga apa? Dia tidak niat ikhtiraf. Nanti ini habis ini insya Allah di sore ini kita akan membahas niatul ikhtiraf. Niatul ikhtiraf. Moga-moga diberikan kefahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Mikir rada gak semangat karena puasa ya kamu ya. Alhamdulillah. Makanya kan ngajinya cuma setengah jam. Kok yang teriak keras-keras itu perlu dicurigai. Nyelentung itu. Lagi kiriman kemarin masih banyak. Nah, perhatikan, far'un. Balik ke kitab. Ini yang sekarang ada hubungannya sama kemarin, namanya niatul ikhtiraf. Bab apa? Niatul ikhtiraf. Kalau orang awam menjadikan tangan sebagai cebok. Apa? Niatul ikhtiraf niku ngopo sih Gus, kok bingung kula niatul ikhtiraf. Menjadikan tangan sebagai cebok. Kenapa? Karena kalau tangan tidak dijadikan cebok nanti air yang dipakai setelahnya menjadi mustamal. Lebih-lebih kalau airnya sedikit. Maka ada yang mengatakan hatta airnya banyak, hatta di laut. Ibn Hajar misalnya dalam beberapa statementnya mengatakan walaupun wudhu di laut, kalau tidak pakai niatul ikhtiraf nanti air yang setelahnya menjadi mustakmal. Tapi kita nggak ikut Ibn Hajar dalam bab ini. Kita ikut Imam Ghazali, ikut imam-imam yang gampang-gampang aja. Tapi kamu tahu ya, pokoknya tahu permasalahannya. Tapi kita nanti ikut yang mengatakan tidak perlu niatul ikhtiraf. Tidak perlu niatul ikhtiraf. Di antaranya Imam Ghazali, Imam Muzajjad, Imam Ahmad bin Musa bin Ujail, Imam Al-Ghaffal Al-Kabir Asy-Syashi, Imam banyak yang mengatakan hatta di dalam Syafi'iyah mengatakan tidak wajib niatul ikhtiraf. Tapi kita yang penting kamu ngaji dan kamu faham apa itu niatul ikhtiraf. Far'un itu cabang dari permasalahan. Di atas tadi ada permasalahan, kemudian ada permasalahan yang menjadi cabang dari permasalahan yang sebelumnya. Lau adkhalal mutawaddi'u yadahu. Lau seandainya adkhala memasukkan. Al mutawaddi'u siapa orang yang berwudu. Yadahu tangannya. Yadahu tangannya. Biqasdil ghusli anil hadasi dengan tujuan membasuh dari hadas. Kita artikan dulu nanti kita terangkan biar nggak putus-putus. Aula biqasdin atau tidak ada tujuan. Tidak ada tujuan untuk membasuh hadas. Pokoknya dia memasukkan tangannya setelah. Nanti tempatnya kalau di wudhu itu setelah membasuh muka. Kalau di mandi junub setelah niat. Nanti kita terangkan di papan, kita baca dulu. Ala kulli hal kalau masalah niatul ikhtiraf kita ikut yang tidak mewajibkan aja supaya tidak was-was. Supaya tidak apa? Tuh, istamal kabeh ini. Enggak, kita ikut yang mengatakan tidak ada. Tapi ini dibahas oleh para fuqaha. Ba'da niatil junubi setelah niat mandi janabat. Ini kalau setelah niat mandi junub berarti posisinya dia hadas akbar. Au taslisi wajhil muhdisi atau membasuh yang ketiga kali wajhil muhdisi dari wajahnya orang yang punya hadas kecil. Ini posisinya di wudhu. Kalau dia mau mengakukan sunnah membasuh wajah 3 kali. Au ba'dal ghuslatil ula atau setelah membasuh yang pertama, ini diwuduk juga. In qasadal iktisara apabila dia bermaksud, siapa itu al-mutawaddi itu tadi? Al iktisara kepada meringkas.
Jadi dia maunya wudhu sekali-sekali aja, nggak pakai 3 kali. Alaiha, atasnya. Nah ini mulai pembahasannya. Bila niat ikhtirafin, tanpa berniat ikhtiraf. Bila niat ikhtirafin, tanpa berniat ikhtiraf. Apa hukumnya? Oh, bila niat ikhtirafin, tanpa berniat ikhtiraf, wala qasdi, dan tidak bermaksud atau bertujuan, akhdil ma'i, mengambil air, li gharadin akhar, untuk tujuan yang lain. Apa hukumnya? Soro mustakmalan, sorol ma'u mustakmalan. Soro menjadi air yang setelah itu, mustakmalan menjadi air yang mustakmal. Bin nisbati, dengan nisbat, li ghairi yadihi, bagi air yang selain berada di tangannya. Yang sudah di tangannya tidak mustakmal, tetapi yang di luar tangannya menjadi mustakmal. Falahu, maka bagi dia, an yaghsila, untuk membasuh, bima fiha, dengan apa-apa yang ada di dalam tangannya, karena yang di dalam tangannya tidak mustakmal tadi. Enggak apa-apa, kita artikan aja. Mungkin kamu masih bingung, diartikan dulu, nanti kita terangkan satu persatu. Baki sa'idiha, sisa dari lengannya, lengan tangan. Jadi ini yang saya katakan tadi namanya niyatul ikhtiraf. Niyatul ikhtiraf ini nek di syuting ada suaranya enggak kalau begini? Niyatul ikhtiraf. Niyatul ikhtiraf. Oke. Atau kalau dalam bahasa awam, ini sebetulnya permasalahan yang tidak perlu panjang-panjang kita bahas, karena bahkan sebagian ulama mengatakan kalau orang awam udah deh, nanti tambah bingung. Tapi kamu kan bukan orang awam, kamu kan santri. Paling nggak kamu tahu pernah dengar. Oh, orang yang jenenge niyatul ikhtiraf. Apa niyatul ikhtiraf? Niyatul ikhtiraf adalah berniat menjadikan tangan sebagai cantik, sebagai ibu, sebagai kayu. Tujuannya apa? Supaya air yang dipakai setelahnya tidak menjadi mus. Untuk dari kamu untuk di satu tong, kamu saya ambil. Kemudian kalau itu sudah sampai akhir, kemudian pembasuhan. Iki untuk membasuh tangan yang berikutnya setelah wajah. Kalau kamu nggak niat ikhtiraf, menurut sebagai ulama, kalau langsung kamu masukkan dalam tambahnya ikhtiraf, maka yang itu menjadi mustakmal semua. Understand? Tapi kamu jangan membayangkan gimana bosnya ikhtiraf. Nawaitul ikhtiraf lillahi ta'ala. Pokoknya kamu terbersih di hati, saya menjadikan tangan saya sebagai tes. Itu pun banyak ulama yang mengatakan tidak perlu. Di antaranya Imam Ghazali, karena nggak ada hadisnya. Bahkan Imam Syafi'i tidak pernah berkata, murid-muridnya Imam Syafi'i tidak pernah berkata membahas masalah ini. Cuma masalah ini diistimbakan oleh ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang datang belakangan. Baik, saudara yang lain mengatakan sudahlah, jangan terlalu dibahas, lebih-lebih bagi orang awam. Nanti mereka bingung. Terus ikut Imam Ghazali dan tak wajib niatul ikhtiraf. Jadi omongannya si was-was. Ada di sini yang was-was. Buat, akhirnya bisa jadi yang untungnya 3 jam kan? Bisa-bisa dalam kesempatan pada karena dia pas. Oke, paham ya? Betul dulu. Kemudian kapan waktunya niat ikhtiraf? Setelah kita paham apa itu niatul ikhtiraf, sekarang kita harus tahu kapan waktunya niatul.
Apa waktunya? Waktunya adalah kalau mandi, baik mandi dulu. Setelahnya, setelah apa? Setelahnya. Setelah kemudian saya niat mandi dulu untuk mengangkat atas besar lillahi ta'ala. Setelah itu kan harusnya istirah. Kalau itu ulama yang mewajibkan supaya air yang kamu pakai mandi tidak menjadi mus. Kalau wudu ada dua kemungkinan. Ada yang wudu sempurna yang melakukan basuhan 3 kali. Maka kalau setelah wudu setelah basuhan ketiga dari wajah, kalau dia berniat membasuh wajah 3. Tapi kalau dia mencukupkan, kalau kita tadi dikatakan ikhtisar, kalau ghusl tidak cukup membaca 1 kali, maka setelah basuhan pertama, sebelum dia membasuh tangan sudah jadi. Saya kira kalian juga masih bingung, tapi nggak apa-apa, sebenarnya tahu dulu. Sebenarnya apa? Maka dikatakan kita kalau ulama opini itu istirahat. Maka bahwa Ibnu Mu'min Al-Qadiri Nabi Adam wujudnya. Dan banyak sekali ulama yang mengatakan tidak wajib. Yes. Kalau saya ikut yang ini, kamu mau ikut yang mewajibkan dia dulu tidak apa enggak? Jangan yang sudut-sudut. Kita ambil yang sama. Di antara siapa? Yang mewajibkan banyak. Kalau jabat dulu sifat dan jawab kita jawab di Indonesia jawab. Di antara ulama-ulama yang tidak mewajibkan i'tiraf adalah Imam Asy-Syafi'i, Al-Qafat Al-Tabiri ini Allah besar daripada Syafi'i. Namanya Usalah. Kemudian Imam Baghawi yang punya tafsir Baghawi. Namanya tafsir Baghawi Pak Jilid. Imam Baghawi mengatakan tidak wajib. Mana ada dalil? Tidak ada hadisnya. Imam Syafi'i tidak berkata. Ini kan cuma istimbat pengambilan hukum dari ulama yang datang belakangan karena dia memahami air mustahil itu seperti ini. Jadi apa? Asasi yang ulama yang tidak kewajiban dan beriktiraf. Kemudian siapa? Al-Baghawi. Kemudian Ibnu Ujair. Ibnu Ujair ini salah satu ulama di Yaman sana yang antara Ibnu Ujair. Tapi kemudian termasuk yang tidak mewajibkan yang dikenal Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali mengatakan sudah kita tak usah buat, mengatakan tidak perlu nyatu tapi kan kalian sakti bahwa masih dikasih paling enggak kalian pernah dengar ada khilaf nih. Ada kita Madasali ada tidak ada sebagai ulama seperti ini ada dari kami yang mewajibkan yang tulis doa. Tapi ada ulama yang lain tidak. Jadi kamu nak tanya kamu mau yang mana? Jangan cari yang sulit, cari yang tak. Apalagi kalau orang awam. Ya untuk apa jadi berbeda kalau yang tulis tidak apa. Apa yang santri guru itu itu apa? Baru aku sini dia tulis. Saya sudah ngaji waktu kemarin, tapi baru dengar ini apa yang namanya. Memang ini istimbatnya ulama-ulama mutakhir. Istimbatnya ulama-ulama. Kalau lihat menentukan hal ini. Kemudian di antara yang tidak mewajibkan dia tulis Al-Imam Al-Muzajjad. Al-Imam yang juga al-Ubab, tapi belum al-Ubab. Itu juga Tamah Roma. Imam Tamah Roma tidak mewajibkan niatul iftirah. Berarti ada berapa pendapat tentang niatul iftirah? Dua. Pendapat pertama mengatakan wajib. Pendapat yang kedua tidak wajib, tidak perlu. Asalnya bukan tidak wajib. Ya wis gampangnya la wajib itu aja. La wujub fi. Kamu mau ikut yang mana? Misalnya kamu mau jadi fakih Syafi'i, bagus. Yang mau yang fikih Syafi'i yang
yang teliti, saya mau ikut yang wajib, silakan. Pakai. Di antaranya siapa yang mengatakan wajib? Ibn Hajar. Ibn Hajar Al-Haytami, gurunya Sahibul Fathul Mu'in. Yang mengatakan tidak wajib, pakai. Ono Imam Syafi'i, ono Imam Al-Baghawi, ono Imam Ghazali, ono Imam Mujaddad, ono Pak Makroma, ono Ahmad bin Musa bin Ujair. Ulama besar semua ada fatwanya cukup. Kalau kita itu ulama yang tidak mewajibkan cukup. Hanya saja mimbabil ilim, supaya kalian tahu ada pembahasan di dalam fikih itu namanya pembahasan niyatul ikhtilaf, kita terang. Tapi kalau awam, tahu dari betul, aku nanti di aku terangkan orang awam, akhirnya orang kita bakal dulu. Semua terus nah, sekarang kapan bosnya niyatul? Kita membahas, ulangi lagi supaya kalian paham waktunya. Kalau kita ikut pendapat yang wajib, maka kapan waktunya? Di dalam mandi, waktunya ba'dan niyah. Ba'dan niyah. Ini kalau mandi junub. Jadi setelah kamu niat nawaib, apa? Nawaitu waslin janabati rafil hadasil akbar lillahi ta'ala, kamu kemudian diniatkan di hatinya menjadikan tangan itu sebagai apa? Cantik. Niatkan sebentar saja. Terus pokoknya tanganku tak ada cantik. Pokoknya tanganku tak ada oke. Itu kalau di dalam mandi. Kalau di dalam wudu, kapan waktunya? Setelah membasuh wajah. Setelah membasuh wajah. Membasuh wajah ada dua. Ono yang membasuh mau mengamalkan sunnah. Berarti setelah basuhan ketika dari wajah. Ada yang cuma mau membasuh sekali, ya sudah. Berarti dia niatul ikhtilaf setelah membasuh wajah sekali. Itu kalau dia ikhtisar, yang di kitabmu tadi disebut ikhtisar. Sampai di sini ada pertanyaan? Tetapi permasalahan ini saya ulangi sekali lagi, tidak perlu nusyaddid alal awam, tidak perlu kita terlalu kerem pada orang-orang awam, karena ini permasalahan khilaf dan tidak ada dalil yang kuat di dalamnya. Ini istimbatnya mutaakhirun saja. Bahkan Imam Syafi'i di dalam qaul-qaulnya tidak membahas masalah itu. Begitu juga murid-muridnya Imam Syafi'i tidak ada yang membahas itu. Kan banyak ulama yang mengatakan tidak wajib. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum nanti kita berbuka. Oh sorry. Ada yang tidak berpuasa. Ibad. Nah, ibad ini nggak perlu puasa pahalanya suaka. Ada pertanyaan? Nggak ada. Sebulan berarti. Ada pertanyaan? Kan kemarin kita terangkan, Gus, kalau kita itu air yang sudah dipakai sekali kan mau tetes-tetes aja. Kamu nggak buat aja. Jadi kan kalau sudah bisa dari anggota tubuh menjadi punah, potong tanganmu masuk lagi. Makanya supaya tidak dikatakan mustamal yang ada di ember, kamu niat menjadikan tanganmu menjadi. Karena kamu belum ya bos kalau Imam Ghazali guys, kalau buat Imam Ghazali tidak ada kewajiban untuk niatul ini fikih. Kamu harus terbiasa menurut ini begini, menurut ini begitu. Memang agak ribet, tetapi itu akan melatih otakmu. Kucing ribet sih bos, tidak ada ribet. Ini membabi pengetahuan. Pengetahuan? Ada pertanyaan? Bandung? Jika kita mensucikan anjing, kita mensucikan najis anjing,
maka air yang menjadi bukan mustamal najis deh. Bukan mustamal. Nah, apa ono asu kon dusi. Itu mughalladhah karena keringatnya anjing dan keringatnya babi itu dihukumi najis mughal. Bukan mustamal. Bukan Hah? Tapi katakanlah ya apa caranya Kak Mustafa. Katakanlah kering gitu ya. Tidak bisa karena bersentuhan dia kena air menjadi otomatis jadi basah. Menjadi basah. Wallahu a'lam. Kemarin kita terangkan begitu juga menjadi mustamal apabila air dipakai untuk fardunya menghilangkan najis. Fardunya menghilangkan najis. Sedangkan kalau anjing itu dikatakan berapa kali? 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Yang paling bagus di basuhan pertama atau bebas, tapi yang paling bagus ulahunna biturab. Berarti kalau kita katakan 7 ini wajib semua, maka 7 basuhan pertama, basuhan kedua, ketika semuanya juga menjadi mustamal. Kalau kita katakan itu mustamal, tapi kan najis kena asu. Gimana cara menjadikan air basuhan anjing menjadi mustamal? Ya najis. Nah, najis. Kalau airnya banyak, Gus, ya suci berarti. Ini anjingnya kita mandikan di laut. Apakah mustamal? Ya. Seluruh anjing di dunia, seluruh babi di dunia dicekur di laut, ya karena najis laut. Tidak mustamal karena airnya banyak. Ini kemarin kan air mustamal itu salah satu syaratnya sedikit. Sedikit. Artinya sedikit kurang dari 2 gula. Kalau dikumpulkan lebih dari 2 dia jadi suci lagi, kan begitu. Kemudian terpisah dari anggota tubuh. Kemudian tidak ada niatul ikhtiraf kalau kita katakan wajib niat ikhtiraf. Nah, ada yang tanya? Jampir rek, masih aku ya poso iki. Bengok-bengok ya lumayan. Ada pertanyaan? Saya tadi sebetulnya mau goib, tapi dijemput sama Pak Arsi. Nah, kalau sudah dijemput ala kulli hal berarti kayaknya anak-anak ini haus kepin ngaji. Ya, berangkat saya. Padahal itu bakso yang di belakang jeruji itu sudah memanggil-manggil kamu. Saya ini bakso Ta'al. Paham Afi? Mana yang nggak paham? Dari ibarat kitab yang kita baca barusan mana yang kita paham? Enggak, kamu enggak boleh malu. Stanley, mana yang enggak paham? Hah? Aman, terkendali. Paham? Fahimtum? Oke. Ini niatul ikhtiraf ini tapi memang kalau orang awam nggak usah diterangin deh kalau orang awam. Nah kampung-kampung tukang becak, kau lecak sampean wis niat ikhtiraf. Tambah ngeluh ndas. Wes ikut Imam Ghazali. Yang penting kamu sudah tahu. Dulu pernah Ghazali itu nerangkan niatul ikhtiraf. Dan ada khilaf. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan. Kita yang ikut yang enak-enak, yang gampang-gampang. Selagi itu yang ngomong ulama besar, Imam Ghazali. Kurang apa Imam Ghazali? Imam Qaffal As-Sasi, Imam Al-Baghawi yang punya tafsir Baghawi, Imam Bamakhrama, Imam Muzajjad yang punya kitab Ubab yang terkenal itu. Siapa lagi tadi? Ahmad bin Musa bin Ujail. Itu pada waktu zamannya semua ulama berguru pada Ibn Ujail. Dan itu cukup. Dan ini pendapat kedua yang mengatakan tidak ada kewajiban niatul ikhtiraf. Ini pendapat yang lebih cocok bagi orang awam. Wong awam kadang-kadang mak mustakmal gak paham. Apa maneh niat ikhtiraf. Wallahu tenang bos.
wa ghairu mutaghayyirin taghayyuran katsiran bihaitsu yamna'u itlaqa ismil ma'i alaihi wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.